semuanya, selamat datang di channel YouTube aku. Nama aku Naila, aku dari Kota Pontianak. Sebenarnya aku lahir di Sukabumi, Jawa Barat sih. Terus besar di Pulau Kalimantan. Terakhir tinggal di Kota Pontianak dan sekarang kebetulan lagi tinggal di Jerman. Udah 1 tahun sebagai au pair. Dan di channel YouTube aku ini nantinya aku mau bikin video-video sharing gitu, terus kayak daily vlog dan mungkin juga traveling karena corona jadi traveling untuk sekarang ini masih belum memungkinkan, tapi sebelumnya kayak tahun kemarin alhamdulillah sempat traveling, jadi mungkin bisa sharing-sharing tentang traveling juga. So, di video pertama kali ini aku mau sharing tentang pengalaman aku menjalankan program au pair selama 1 tahun. Jadi aku mulai au pair itu tahun 2020, 5 Februari tahun 2020. Sebenarnya visa aku itu berlakunya dari tanggal 1 Februari dan sebenarnya tanggal 31 Januari tahun ini aku tuh udah gak bisa lagi jadi au pair. Tapi keberuntungan di tengah ketidakberuntungan, aku dapat kayak perpanjangan visa gitu dari pemerintah yang ada di kota ini. Mungkin ya karena di tiap Bundesland beda-beda. Temen aku ada yang dapat tinggal di kota yang sama dengan aku, dia juga dapat perpanjangan visa, tapi temen aku yang au pair di bagian negara lain itu nggak dapat gitu. Jadi makanya sampai sekarang aku masih bisa tinggal di sini. Sekarang aku mau nyeritain dari awal pertama kali belajar bahasa, terus dari host family sampai akhirnya ya sampai sekarang ini lah ya. Jadi dari waktu aku SD, aku tuh suka banget nonton bola dan timnas favorit aku yaitu timnas Jerman. Nah, habis itu karena suka banget sama Jerman ini, jadi aku kulik-kulik lagi tuh tentang Jerman. Dan kebetulan aku tuh orangnya pemimpi banget ya, maksudnya punya impian bisa kuliah di luar negeri. Nah, negara tujuannya itu Jerman karena pendidikan bagus, terus terinspirasi dari almarhum El Habibie juga kan. Jadi aku cari-cari lah kan informasi tentang kuliah di Jerman gitu. Tapi karena untuk bisa kuliah di sini perlu uang deposit yang itu bagi aku cukup besar, jadi kayaknya nggak dulu deh untuk kuliah. Tapi aku gak putus asa sampai di situ. Aku cari program yang bisa membawa aku ke Jerman gitu. Terus dapatlah program au pair ini. Dan salah satu syaratnya harus bisa bahasa Jerman kan. Dan kebetulan dari SMP aku udah kayak nyiapin dikit-dikit lah, kayak vocab dikit gitu dalam bahasa Jerman. Jadi nantinya tuh nggak bener-bener harus belajar lagi dari awal. Terus di tahun 2019 alhamdulillah aku berhasil ada nabung dikit-dikit buat bisa kursus di Goethe Institute. Nah, aku kursus di Goethe Institute itu mulai level A1 2 terus sampai level A2. Jadi aku ijazahnya itu ijazah sertifikat Goethe, maksudnya sertifikat Goethe itu A2, tapi A1 juga bisa karena sampai sekarang persyaratannya masih cuma A1 doang buat bahasa. Sambil mempersiapkan ujian A2 waktu itu, sambil les juga, masih les A2 juga, aku udah mulai cari-cari ini nih host family gitu kan. Sebenarnya aku udah nyari host family itu dari akhir tahun 2018, tapi dan udah dapat, harusnya berangkat April 2019, tapi satu dan lain hal gak jadi berangkat, jadi tunda dulu. Terus akhirnya bisa les di Goethe dulu akhir tahun 2019 itu. Nah, di November 2019 aku dapet host family setelah banyak banget dapat penolakan. Akhirnya dapet kayak beberapa, terus kita interview dan lain-lain gitu. Mungkin kalau misalkan kalian mau tahu tips interview dan gimana interviewnya, nanti aku bisa bikinin satu video khusus gitu ya. Nah, terus ada satu family yang karena aku mikir I don't have a lot of money, terus aku gak bisa afford tiket pesawat buat ke Jerman, jadi aku nyarinya yang si family yang mau biayain tiket pesawat gitu loh, kayak semoga aja ada gitu. Dan alhamdulillah waktu itu dapat, dia familynya baik banget, dia kayak ngebiayain gitu, kayak tiket pesawat, bahkan uang visa kayak gitu dia ngebiayain, baik banget sih. Terus kita
fix pas udah selesai ujian, alhamdulillah lulus. Dan nilainya cukup bagus kalau nggak salah, apa ya, pokoknya predikatnya good gitu, alhamdulillah. Makasih Gute. Terus bikin visa, dan visanya itu tips buat bikin visa, kalian tuh harus udah booking jauh-jauh hari, karena buat visa au pair kan termasuknya visa D ya, visa nasional, selalu full book gitu. Jadi kayak misalkan aku mau bikin visanya Januari, itu tuh dari November, kalau bisa Oktober tuh udah booking. Terus ya aku juga waktu itu bookingnya kayak November Desemberan karena waktu itu gak terlalu banyak yang booking visa nasional sih. Alhamdulillah dapet. Terus pas hari H deg-degan banget pas hari H bikin visa. Aku mikirnya macem-macem ada gitu kan, tapi ternyata gak semenyeramkan yang dibayangkan. Pokoknya tenang aja, hadepin, terus ya kuasain aja kalian mau ngapain ke Jerman, terus kuasain tentang keluarganya. Pasti hal-hal itu aja sih yang ditanyain. Cuman waktu itu aku pertanyaannya sedikit lucu sih, bukan lucu gimana ya, mungkin kayak entah dia udah nggak tahu lagi mau nanya apa gimana, dia nanyanya kamu naik apa kesini. Naik kereta, aku bilang gitu, kayak gitu doang sih pokoknya pertanyaannya, sama ya dikit-dikit tentang si host family. Terus alhamdulillah visanya juga lancar. Waktu itu pembuatan visanya aku bikinnya tanggal 23-an kalau nggak salah, 23 Januari. Terus dapat notif email gitu dari kedubes tanggal 3 Februari. Jadi sekitar 10 hari gitulah. Sekitar 10 hari termasuk ini weekend ya. Maksudnya mungkin 6-8 hari kerja lah. Tapi beda-beda. Ada juga waktu aku pas ketemu temen yang bikin visa au pair juga, dia ada yang cuma 3 hari doang, ada yang seminggu doang. Jadi itu tuh beda-beda sih, nggak tahu karena apa, pokoknya beda-beda. Terus alhamdulillah visa udah di tangan. Setelah ngambil visa, sorenya aku langsung berangkat ke Jerman gitu kan. Aku juga sharing sih tentang pengalaman bikin visa ini, aku bikin vlog, tapi mungkin kalau mau di video aku bisa juga bikin nanti videonya. Nah, udah visa, terus sorenya langsung berangkat ke Jerman. Dan aku, karena keluarga aku itu tinggalnya di Pontianak, dan aku di Bandung tuh bener-bener literally sendirian. Ada sih keluarga di Sukabumi gitu, cuman kayak ya udah aku bener-bener dari Bandung ke Jakarta, terus dari Jakarta ke Jerman tuh benar-benar sendirian, gak ada yang nganterin. Kayak di bandara orang foto-foto sama keluarga, aku udah kayak literally sendiri, sedih banget. Waktu itu aku dari Jakarta ke Kuala Lumpur, habis dari Kuala Lumpur ke London, terus London ke Düsseldorf. Itu lama banget. Terus pas udah nyampe di Jerman, disambut sama host family-nya, dan kayak pakai apa sih namanya, pakai banner atau apa gitu ya, kayak willkommen in Deutschland kayak gitu. Terus ada nama Naila, terus kayak bener-bener sweet gitu sih. Udah nyampe di rumah itu kayak perasaannya awkward banget ya, kayak anjir gila gue ada di mana, kayak dunia itu bener-bener beda banget dari Indo gitu. Kayak di sekeliling orang-orang rambut pirang, bahasanya bahasa bukan cuma Jerman doang, karena kan ya emang multiras banget kan di Jerman. Maksudnya banyak juga pendatang lain, jadi bahasanya banyak, gak cuma Jerman doang. Terus pas itu mencoba buat get along sama host family-nya aja sih. Keluarga ini, host parents aku itu dia nggak nikah gitu, maksudnya kayak pacaran tapi nggak serumah, kayak living together gitu lah ya. Terus anaknya ada 2 cewek, yang satu umurnya waktu itu 9 tahun, yang satu lagi mau 2 tahunan gitu. Anak kedua ini dia sakit. Kalau pipis normal gitu kan, normal. Nah kalau dia itu pipisnya tuh dari udel, ada lubang dekat udel gitulah. Jadi dia sakit gitu. Terus yang bikin aku gak nyaman tinggal di si keluarga ini itu adalah aku nggak tahu apa yang harus aku lakuin. Jadi dia tuh nggak pernah punya pengalaman sama au pair sebelumnya, dan mereka tuh nggak tahu juga harus ngapain gitu. Kayak mereka nanya aku, ini kalau au pair nih gimana gini-gini. Hah?
aku aja tuh pertama kali au pair kan, kayak aku juga gak ngerti ya. Setahu aku sih jagain anak sama dikit-dikit bantu household gitu. Terus ya udah waktu itu kayak aku tiap hari vakum, terus kayak beresin dishwasher gitu. Terus ya main-main sama anaknya, dan anaknya yang gede tuh agak demanding dan dia tuh nggak mau sama aku, dia nggak pernah mau dengerin aku gitu kan. Jadi aku kayak serba salah, sedangkan aku disuruh sama orang tuanya harus bisa ngajarin dia, kayak dia tuh harus nurut sama aku, tapi si anaknya tuh kayak nggak mau gitu. Mungkin dia kurang perhatian kali ya. Jadi sejak ada adiknya, si orang tuanya, karena adiknya emang berkebutuhan khusus banget gitu kan, jadi fokus sama si adiknya, jadi si kakaknya ini jadi agak susah gitu loh buat diatur. Nah setelah 4 bulan aku ngerasain kayak kok aku kayak dikurung gitu ya. Emang sih waktu itu lagi corona, lagi lockdown pertama kali, tapi setelah lockdown itu juga orang-orang udah bisa keluar rumah nih. Aku waktu itu cuma ke kebun yang beberapa langkah lah dari rumah, karena waktu itu musim semi kan, pengen lihat pohon yang pengen lihat bunga-bunga yang bagus baru pada berbunga. Itu aja aku nggak boleh gitu, nggak boleh. Cuman ke kebun belakang rumah yang kayak itu kecil banget kebunnya, cuman ke situ doang, kayak ngehirup udara segar lah gitu. Ini sih kayak ngalah, nggak mau egois ya, mungkin karena kalau aku kenapa-napa kasihan anaknya juga gitu. Tapi itu yang aku pikir di kepala aku ya, kita tuh tinggalnya di desa, itu tuh kayak jauh banget dari kota terdekat itu kayak 15 menit, cuman bukan kota, kayak kecil banget lah. Kota yang paling dekat itu Düsseldorf, 1 jaman gitu, sama Duisburg 1 jam lebih, terus Köln itu hampir 2 jam. Dan kita tinggalnya bener-bener di dekat perbatasan Belanda yang kayak sejauh mata memandang tuh cuman lahan besar, lahan luas gitu doang. Jadi kayak nggak punya kehidupan sama sekali, nggak punya teman Indo. Terus aku cuman bisa kontak teman itu di rumah doang, karena aku nggak bisa beli kartu provider waktu itu kan. Terus uang jajan juga agak sedikit bermasalah. Aku nggak tahu kenapa, mungkin karena impact dari pandemi atau apa, tapi setahu aku dia bisa, ya Allah maaf kayak ini bukan maksud bongkar aib ya, maksudnya ya aku cuman bertanya-tanya hak aku tuh mana. Setahu aku merasa aku udah melaksanakan kewajiban aku gitu kan, yang dia tulis harus gini harus gini aku laksanain. Tapi aku kayak si uang jajannya itu telat 3 minggu, bahkan itu pun telat 3 minggu karena aku ngomong, aku nanya aku boleh nggak minta uang jajan aku gitu kan. Dan itu tuh nggak semua, itu nggak full kayak 260, enggak, kayak cuman 100 doang gitu. Dan itu nggak per bulan gitu. Mungkin oke, aku ikhlasin itu juga karena mereka udah banyak banget kayak ngeluarin buat tiket pesawat. Terus di awal juga kayak mereka beliin baju yang which is aku nggak minta dibeliin baju, tapi ya udahlah gitu kan, ikhlas aja gitu, mereka juga baik. Terus aku udah mikir kayaknya aku nggak nyaman banget tinggal di sini. Aku juga kayak jadi apa ya, aku merasa aku bukan seorang au pair di sini karena si anaknya juga nggak mau sama aku. Terus kayak kalau bahasa Sundanya tuh culang cileng, terus di rumah doang sampai bulan Mei. Itu tuh benar-benar di rumah, paling sesekali keluar itu pun sama keluarganya. Dan ya karena nggak tahu kenapa aku nggak dibolehin gitu pergi sendiri, itu kayak pakai kereta, pakai bis itu nggak bisa, jadi harus sama mereka. Aku mikir apa aku harus pindah keluarga aja gitu ya. Terus kayak takut gitu juga sih, apa ada yang bakalan nerima aku kalau aku pindah gini-gini gitu. Terus aku tahu kayaknya ini juga salah, aku diem nyari keluarga, nyari host family. Terus udah dapet beberapa gitu, ada yang mau biayain tiket bus buat kita ketemu dulu. Waktu itu dapatnya München, Hamburg, sama terakhir Bonn. Nah
Yang Hamburg sama Munchen ini kayak nggak terlalu jelas gitu loh, kayak apa ya, balasnya juga lama banget. Tapi yang si Bon ini dia langsung mau kayak video call gitu, terus kita kenalan gitu sama itu. Gak tahu kenapa kayak pertama kali interview itu via WhatsApp gitu, aku langsung kayak stuck banget sama dia. Dan waktu aku udah di sini di Bonn ini, si ibunya, si keluarga juga bilang kalau pertama kali video call sama aku mereka juga kayak ada koneksi yang bagus gitu loh sama akunya. Dan waktu itu aku udah dapet tuh host family, terus aku bilang aku tuh bukan tipikal orang yang berani speak up di depan, maksudnya gak berani ngomong langsung gitu. Jadi aku pakai chat. Sebenarnya aku mau sih ngomong langsung waktu itu, cuman dianya tuh sibuk, si bapaknya. Dan waktu itu yang salah akunya juga, nggak tahu waktu, karena si ibunya lagi di rumah sakit sama si anaknya yang kecil ini. Mereka kayak tinggal di rumah sakit gitu, nggak pulang ke rumah. Dan aku sama si yang gede, aku harus jagain dia, pokoknya jagain, diem doang gitu ngeliatin dia dari pagi sampai malam, sampai si bapaknya pulang. Itu kan lama ya. Terus aku bilang lah di chat itu kalau aku ngerasa nggak nyaman nih. Dan sebenarnya mereka tuh kayak beberapa kali udah nyindir aku, kayak kamu kayaknya nggak betah ya di sini, tapi mau gimana, bandara tutup, nggak bisa pulang gitu. Terus jadi aku mikir, apa mereka juga nggak menginginkan aku lagi atau gimana? Ya udahlah, aku nyari host family. Jadi kayak aku juga berpikir respon mereka bakal bagus-bagus aja, karena mereka udah ngeh kalau aku tuh udah nggak ngerasa nyaman di sini dan bla bla bla. Ya udah, aku bilang lah aku udah nemu nih host family, tapi nggak sekarang, pindahnya bisa bulan depan gitu, pasti ibunya udah balik sama anaknya. Terus mereka juga ada waktu buat nyari au pair baru, dan aku juga menawarkan diri untuk bantu nyari au pair baru pengganti aku. Tapi aku nggak nyangka aja kalau misalkan mereka marah banget, terutama si ibunya. Terus aku dibilang nggak tahu diri, nggak tahu terima kasih, terus bla 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 kayak gitu. Aku kayak malam itu pengen nangis, cuman terus kayak oke. Dalam hati sih pengen nangis ya, cuman nggak bisa gitu, kayak pasrah banget gitu. Jadi ya udahlah. Terus beberapa hari kemudian ini aku keluar dari rumah, dan alhamdulillah aku ada kenalan orang Indo di Duisburg. Terus dia sama temennya jemput aku ke kota itu, karena mereka nggak nganterin juga. Dan aku mau pamit, cuman bilang oke, aku pergi sekarang ya. Terus dia bilang oke. Terus dia masuk ke rumah, terus aku bawa koper kayak sesuai packaging sendiri. Terus digotong satu-satu dibawa ke halte bus. Terus karena si busnya itu datang 1 jam sekali kalau nggak salah. Terus kayak dari nunggu udah dari jam 7 nunggu si temen aku datang itu, dan dia datangnya emang kita janjian jam 10. Waktu itu aku nelpon dia malam-malam pas si bapaknya marah. Terus aku langsung nelpon dia karena dia tuh mantan ketua PPI gitu. Terus apa ya, kayak dia bisa ngebantu aku lah gitu kan. Makanya aku nelpon dia, dan waktu itu kita udah sempat ketemu. Dan orang terdekat dari kota aku tuh emang dia gitu. Terus jam 1 malam aku nelfon dia, dan untungnya dia masih bangun. Dan untungnya lagi besoknya dia itu libur, maksudnya dia udah ngambil cuti gitu kan, jadi nggak kerja. Dan dia bisa jemput aku. Waktu itu dia datang sama temennya, bantuin aku bawa koper dan segala macam. Karena pas aku keluar rumah itu aku nggak punya internet, dan aku nggak akan tahu kalau misalkan si kakak ini Neng nggak jadi datang ya, atau ada apa aku nggak akan tahu. Jadi aku cuma kayak nungguin sebuah keajaiban aja. Aku cuma berharap aja sama Allah, ya Allah mudah-mudahan kakak ini beneran datang jemput aku gitu. Dan aku juga nggak punya uang sepeser pun buat beli tiket bus atau pakai kereta. Dan aku nggak pernah sama sekali naik kereta di Jerman. Setelah berapa ya, 4 bulan itu aku nggak pernah naik kereta, naik bus nggak pernah. Dan alhamdulillah mereka datang. Terus kita pergi ke Duisburg. Aku tinggal di Duisburg itu 2 hari karena dijemput dari yang si host dad yang dari Bonn jemput aku. Terus udah dia bawa aku ke keluarganya. Dan di tanggal 1 Juni aku mulai jadi au pair di Bonn. Di keluarga yang di Bonn ini mereka punya 4 anak.
cowok 3, satunya tuh yang pertama dia sekarang udah 12 tahun, yang kedua udah 10, yang ketiga tuh cewek 8 tahun, yang terakhir itu dia masih bayi. Umurnya waktu aku datang 1 tahun, masih 1 tahun, dan dia tuh udah punya pengalaman yang bagus banget sama au pair, udah punya au pair dari si anaknya yang kedua ini masih kecil gitu lah. Jadi udah punya 6, atau aku kayaknya au pair ke-6 kalau nggak salah. Mereka selalu punya au pair gitu, dan mereka men-treat aku juga bagus banget, dan aku bisa bekerja dengan sangat aku tahu apa yang harus aku lakuin, karena si ibunya itu benar-benar perfeksionis banget, dia mau semuanya terorganisir. Jadi aku tiap minggu punya jadwal buat 1 minggu itu gitu, jadi aku tahu apa yang harus aku lakuin, dan kayak nggak ngerasa ngelamun atau apa, bosen, nggak ada gitu. Si bapaknya ini dokter, si ibunya dia kerja di Haribo gitulah, di bidang marketing apa kayak gitu. Pokoknya dia wanita yang sangat aku kagumi, keren banget pokoknya, tipikal orang Jerman, wanita Jerman banget. Dan mereka ini sih kayak open minded juga, mereka menghargai aku. Terus si anak-anaknya juga independen, yang 3 yang udah gede, mereka jadi dididik untuk mandiri, kalau bisa lakuin sendiri ya lakuin sendiri. Jadi mostly aku cuma ngabisin waktu sama si yang bayi ini, dan aku tuh emang suka banget sama anak kecil, sama bayi gitu, jadi aku kayak enjoy aja, nggak ngerasa kayak kerja gitu loh. Terus ya give and take aja, aku ngelakuin apa yang harus aku lakuin, si host family juga ngelakuin apa yang harus mereka lakuin, jadinya hubungannya jadi baik gitu loh. Dan sampai sekarang aku masih tinggal sama mereka karena dapat perpanjangan visa itu dari pemerintah, jadi aku bisa stay sampai insya Allah sampai akhir Agustus tahun ini. Dan bulan Maret aku juga bakalan mulai les C1, dan mudah-mudahan setelah itu aku bisa ngelanjutin hidup di Jerman, meniti karir di Jerman. Nah, banyak banget sih pengalaman 1 tahun yang aku dapetin dari program au pair ini. Aku belajar banget self management, kayak mengurus diri sendiri, terus juga gimana kita bersikap sama orang lain. Terus perlahan-lahan habit aku juga berubah ke arah lebih baik, dan lebih sehat sih karena jalan terus. Terus di sini di Bonn itu aku pernah tinggal sekitar 5 bulan kan di Bandung buat kursus Gute ini, dan aku ngerasa adem banget di Bandung. Maksudnya kalau ini ya, aku tinggal di tempat yang macet sih waktu itu, cuman kayak Bandung itu masih ada alam-alamnya, kayak ke Lembang kemana gitu, kayak masih adem aja gitu. Dan di sini juga gitu, kayak 20 menit lah pakai bus ke depan rumah itu tuh udah sentrum. Pokoknya sentrum yang ramai gitu kan. Terus ada kampus juga, Universitas Bonn. Terus 10 menit jalan kaki ke belakang rumah itu tuh Wild Park gitu, hutan kota, yang aku sama si bayinya suka main ke sana tiap hari. Terus itu kayak udaranya seger banget, jadi makanya kayak di sini rasa lebih sehat aja karena sering bergerak, dan si keluarga juga sportif banget. Dan perubahan lain, bahasa yang pasti aku bukan gimana ya, karena emang pandemi juga jadi nggak bisa ketemu teman-teman Indo. Aku punya beberapa kenalan orang Indo, tapi sekarang udah gak pernah ketemu lagi karena pandemi, karena lagi lockdown lagi kan. Aku cuma sama keluarganya, jadi aku cuma ngomong bahasa Jerman. Kalau ngomong Indo paling kadang sama diri sendiri, sama kalau lagi nelpon keluarga atau teman di Indo, jadi itu ke bahasa Indo. Makanya bahasa Jerman aku alhamdulillah berkembang cepat. Desember kemarin selesai B2, terus ya bulan Maret seperti yang aku bilang, mudah-mudahan udah C1-nya di kelas, nggak online, karena online itu sedih banget sih kalau online nggak bisa dapat apa-apa. Ya segitu dulu ceritanya, mudah-mudahan nggak ngalor ngidul ya kedengarannya, mudah-mudahan bisa ditangkap lah. Pokoknya nanti kalau misalkan kalian ada request aku harus bikin video apa, bisa tulis di kolom komentar atau DM aku aja.
Kalau masih ada pertanyaan yang lebih private dan maksudnya lebih spesifik mengenai pengalaman au pair ini, mudah-mudahan aku juga bisa jawab ya melalui DM. Dan maaf kalau kualitas videonya kurang bagus karena aku filming video ini pakai HP dan juga di kamar mandi. Dan maaf juga kalau dari tadi kayak agak suara aku ini ya, apa sih namanya, bengek, bukan bengek, gitulah, soalnya lagi flu dan sekeluarga juga flu. Tapi kita udah tes corona yang national test gitu, yang tesnya 15 menit dan bisa tes sendiri, dan alhamdulillah hasilnya negatif. Jadi, dan makasih buat kalian yang udah nonton video ini.